Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kita tuh sering nganggep orang tua, apalagi ibu, itu pasti ada, tapi giliran mereka nggak ada, kita baru sadar kalau selama ini kita nggak pernah bener-bener kenal mereka. Itu yang aku rasain ketika aku baca buku ini. Judulnya Please Look After Mom. Simple tapi dalam banget, sumpah nggak bohong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cikita Diwina Danisrina dari Prodi Linguistik Indonesia dengan NPM 240 460 120. Jadi hari ini aku mau buat video nge-review buku yang aku sangat suka sekali, bahkan aku sampai baca dua kali. Judulnya Please Look After Mom, penulisnya Kyung Sok Shin dari Korea Selatan gitu. Emang penulisnya udah cukup diakuin gitu secara internasional. Oke, back to story. Sebenarnya ceritanya itu simpel banget. Jadi ada ibu-ibu yang hilang di stasiun, dan tentunya keluarganya kan pasti mencari ya. Nah, selama pencarian si ibu itu, mereka tuh gak cuman mencari secara fisik aja, tapi juga mencari sosok siapa sebenarnya ibu yang ada di dalam kehidupan mereka. Yang bikin unik itu karena diceritain per babnya dari sudut pandang yang berbeda, dari anak laki-lakinya, anak perempuannya, suami bapaknya ya, suami dari ibunya itu, bahkan dari ibunya sendiri. Dan dari buku ini juga teman-teman, aku baru sadar kalau misal kita itu sebenarnya cuman mengenal ibu dari sosok perannya aja. Maksudnya tuh kayak kita cuman kenal ibu mungkin karena ibu tuh suka ngomelin kita kenal ibu karena ibu tuh orangnya tuh suka marah-marah, kita kenal ibu tuh karena suka nanya kamu udah makan belum, tapi kita nggak pernah benar-benar menyadari sosok ibu tuh seperti apa, kayak mimpi apa yang ingin ibu capai, rasa capeknya, atau bahkan luka yang dipendam di dalam hatinya. Ada satu bagian yang bikin aku diam lama. Anaknya bilang gini, aku nggak pernah nanya ke ibu makan apa hari ini, padahal selama ini ibunya tiap hari nanya itu ke dia. Coba teman-teman bayangin berapa banyak hal kecil yang nggak pernah kita balikin ke ibu, padahal itu yang paling berarti. Dan yang bikin aku suka dari buku ini tuh karena ngasih kita perspektif, kayak kita diajak untuk melihat semua pengorbanan ibu dari mata orang-orang terdekatnya. Dan dari situ baru terasa kayak, oh iya ya, kita sering banget lupa sama hal-hal kecil yang sering ibu kita lakuin tiap hari. Tapi ya, walaupun ceritanya dalam banget, aku harus jujur, gaya penulisannya tuh kadang bikin bingung karena menggunakan sudut pandang aku. Jadi pas baca tuh kayak berasa lagi ngomong ke diri sendiri, tapi ya juga enggak. Dan ada kadang narasinya tuh juga agak muter-muter, dan ada beberapa bagian yang berasa diulang-ulang. Tapi menurut aku mungkin itu juga bagian pesan yang ingin disampaikan dari buku ini. Kayak rasa kehilangan, rasa penyesalan itu kan datangnya berulang, dan nyeseknya kan gak mungkin sekali doang kan. Buat aku buku ini tuh kayak tamparan halus, bukan cuma tentang ibu, tapi juga menghadirkan tentang memori, rasa penyesalan, atau rasa kadang yang datangnya tuh telat untuk disampaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bisa melihat ibu hari ini, atau orang yang teman-teman anggap sebagai ibu, tolong lihat baik-baik, dengerin suaranya, tanyain kabarnya, jangan tunggu kehilangan dulu teman-teman baru mulai peduli. Oh ya, buat teman-teman yang suka cerita cepat dan penuh aksi, mungkin buku ini tuh bakal kerasa lebih lambat karena gayanya yang puitis, repetitif, dan penuh refleksi. Tapi menurutku justru itu yang bikin buku ini beda, karena rasanya itu lebih jujur, lebih manusiawi. So, buat kamu yang pengen nyari buku buat mikir, merenung, atau bahkan pengen nelpon langsung orang tuamu sekarang, ibumu sih terutama, ini jawabannya teman-teman. Sebenarnya aku ngerekomendasiin ini gak cuma buat teman-teman yang suka baca aja, tapi buat teman-teman yang pengen mengenal orang tua lebih dalam, terutama ibu, karena itu bagus banget, karena gak berat dan ngena banget. Baca.